Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, NIM 2018-230096. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu sistem parkir menggunakan 2 sensor, di mana portal tersebut dijalankan secara otomatis menggunakan sensor. Ya, bisa kalian lihat di layar. Ini merupakan tampilan flowchart, di mana flowchart ini akan memudahkan saya untuk membuat sistem saya, proyek saya ini. Di sini ada struktur mulai, portal kebuka dan tiket keluar, dan portal tertutup. Maksudnya apa? Jadi ketika kita ingin parkir, kita ingin masuk, kita akan dihadapkan oleh portal. Jadi skenarionya portal tertutup, kondisi awal tertutup. Kita akan mulai sistemnya. Yang pertama, pasti jika portal itu ingin kebuka dan tiket ingin keluar saat kita berada di portal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu sensor 1 aktif, tanda ada mobil, maksudnya di depan itu sudah ada barang atau mobil unitnya. Dan syarat yang kedua adalah menekan tombol. Nah, jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka struktur ini bisa dieksekusi. Dan selanjutnya, setelah mobil kita lewat melalui portal, skenario selanjutnya adalah portal itu akan tertutup kembali. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu sensor 2 aktif, di mana sensor 2 ini saya gunakan untuk posisi aman mobil, di mana portal nanti akan tertutup. Nah, setelah itu melakukan reset dan looping secara berlanjutan. Ini bagian flowchartnya. Dan selanjutnya ada bagian coding. Saya menggunakan Arduino. Di sini ada skemanya, kurang lebih seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu programnya. Di sini ada konfigurasi untuk sensor 1 seperti ini. Ya, sensor 1 di sini maksudnya yang ini merupakan sensor 1, di mana sensor 1 untuk sensor masuk. Dan selanjutnya dalam konfigurasi sensor 1 itu ada pin, di mana trigger ini dan echo ini di port 3, 2, 3. Dan di sini ada LED 0 dan LED ada, itu variabel, maksudnya LED 0 ini yang green, dimana LED ini digunakan untuk mewakili sensor ini. Jadi jika di depan sensor tidak ada barang, maka LED ini akan aktif. Jika ada barang, maka LED ini akan aktif. Jadi seperti itu untuk memonitor sensor ini. Selain untuk memonitor sensor ini, nanti juga ada monitor melalui virtual terminal. Ya, jadi di sini ada 2 sensor. Saya jelaskan codingan dulu. Di sini ada LED portal. Nah, ini LED portal. Ini pin button dan konfigurasi sensor 2. Sama seperti tadi. Selanjutnya di sini ada inisialisasi untuk outputnya. Dan di sini udah masuk ke looping. Jadi di sini konfigurasi sensor 1, default bawaan sensor. Ini saya gunakan sensor ultrasonik, di mana sensor tersebut mendeteksi barang jauh atau dekat
Jadi di depannya itu jika ada barang dia deteksi, jika tidak ada dia pokoknya ada konfigurasi nanti kebaca seperti ini. Nah, di sini untuk monitor. Nah, di sini nanti masuknya monitor untuk sensor satunya. Jadi saya masukkan ke dalam virtual terminal. Nah, ini akan masuk ke dalam virtual terminal. Jadi semua yang dibaca oleh sensor satu maka akan tampil di sini semua. Jadi untuk memudahkan operator untuk memonitornya. Dan di sini sama untuk sensor 2-nya. Sensor 2-nya. Nah, maksud saya di sini saya gunakan flowchart itu untuk memudahkan saya dalam melakukan struktur jalan kerjanya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Mulai jika tiket ingin keluar dan portal kebuka, maka syaratnya seperti ini. Jadi kita lihat, jika push button low, maksudnya di sini jika tombol ditekan dan LED ada. Nah, di sini maksudnya nanti mewakili sensor 1. Jadi alias sensor 1 aktif, maka tiket akan keluar dan LED portal akan hidup atau terbuka. Nah, ini udah terpenuhi. Jika sudah, yang bawahnya untuk portal tertutup, syaratnya yaitu sensor 2 aktif. Jika sensor 2 LED ada 2, itu maksudnya untuk sensor 2 mewakili sensor 2 aktif, maka palang akan tertutup dan dia akan tertutup, akan melakukan reset lagi ke atas looping seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti flowchartnya saja. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di Proteus ya, bagaimana skema jalannya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada satu Arduino, ada virtual terminal. Ini untuk voltmeter mengukur. Di sini ada potensio. Di sini ada 2 sensor. Kita gunakan sensor seperti saya bilang, ini untuk sensor masuk. Sensor yang ada di depan tombol untuk menandakan ada mobil di depannya, dan untuk meminimalisir human error. Di sini juga ada sensor aman untuk menjaga jarak aman saat portal tertutup. Karena di sini menggunakan simulasi, maka untuk mengatur jaraknya saya menggunakan potensiometer ini, dan untuk LED di sini untuk mewakili sensor yang ada di sini, LED 2 di sini. Jika sensor aktif, maka tandanya lampu ini akan menyala dan mobil pun ada di depannya. Dan jika kosong berarti nggak ada apa-apa di depannya dan lampu ini menyala. Dan ini pun sama, jika di depannya kosong lampu ini menyala, jika di depannya ada maka lampu ini akan aktif dan ini akan mati. Dan diatur jaraknya menggunakan potensio. Nah, selanjutnya di sini portal tertutup dan terbuka saya gunakan LED untuk mewakili portal ini. Jadi jika LED ini nyala, maka tandanya portal itu akan terbuka, dan jika LED ini mati maka portal itu tertutup. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini sudah ada virtual terminal, dimana yang seperti saya sebutkan tadi, semua input yang diberikan oleh sensor ini akan dibaca oleh virtual terminal. Jadi ini masih jarak 0, sama sekali nggak ada barang di depannya, yaitu jaraknya sekian.
jadi kita mulai saja. Nah, ini akan memonitor semua yang ada di sini. Oke, pertama-tama secara simulasi mobil akan masuk ke sini. Mobil akan masuk dan berhenti karena portal tertutup. Selanjutnya dia akan menekan tombol, ya kan? Nah, sebelum itu pasti sensornya udah aktif duluan karena di depan itu sudah ada mobil. Kita taikan, misalkan segini, dia baru sampai sini contohnya. Nah, jaraknya masih 560 cm dan kita taikin lagi. Nah, sampai atas tandanya mobil itu sudah ada di depan sensor persis. Dan kondisi LED di sini akan berubah, yang tadinya kosong menjadi ada mobil lampu kuning seperti itu. Dan selanjutnya pengunjung itu akan menekan tombol. Kita tekan tombolnya, apa yang terjadi? Ya, portal akan terbuka dan tiket pun akan keluar. Nah, di sini ada tadi keterangan tiket akan keluar. Dan selanjutnya mobil akan melalui portal. Secara simulasi berarti sensor di sini akan aktif, akan mati karena mobil sudah jalan. Sensor akan mati. Nah, dan akan menuju ke sensor 2. Nah, dia akan berjalan, jalan 99, 800 terus dan sampai di sensor 2. Nah, tandanya ada di depan sudah ada mobilnya dan portal pun langsung tertutup kembali. Dan program ini dilakukan secara looping terus-menerus. Kita ulang lagi. Akan balik lagi. Walang tertutup. Nah, kita ulang lagi. Mobil ada di depan tombol. Pengunjung akan menekan tombolnya. Portal terbuka dan melalui portal dan mendekati sensor 2. Sensor 2 aktif. Ini akan turun. Sensor 2-nya aktif dan portal tertutup kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.